Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome back to my channel Siska Wayunityas Ratnawandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku mau membahas tentang preparation for study abroad. Nah, semoga ini nanti bermanfaat buat teman-teman yang ingin studi ke luar negeri ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel aku dan setia ya di channel aku. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, apa aja sih yang dipersiapkan untuk kita mau kuliah di luar negeri? Tentu saja sangat berbeda ketika kita akan mempersiapkan kuliah di dalam negeri. Nah, kalau di sini di luar negeri ada yang harus direncanakan di awal, rencanakan dengan baik. Nah, apa yang harus direncanakan dengan baik? Di sini tentunya silakan buat teman-teman tentukan terlebih dahulu jurusan yang akan diambil apa atau program studinya ya, yang sesuai dengan minat dan juga tujuan karirnya. Jadi untuk penjurusan ini silakan bisa teman-teman lakukan sejak kapan? Ya sebenarnya sejak SMP maupun SMA juga boleh, tapi kalau bisa SMA ya ini ya kelas 10 gitu ya, itu sudah benar-benar mantap mau ambil jurusan apa. Misalnya benar-benar nih ingin ambil jurusan di teknik informatika gitu ya, atau mungkin computer science. Nah itu bisa nih. Nah nanti karena ada target dunia karirnya inginnya mungkin ke programmer misalnya, itu bisa silakan tentukan ya. Sebenarnya mungkin banyak pertanyaan, gimana sih Kak caranya menentukan jurusan yang tepat gitu ya. Sebenarnya jurusan itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Jadi kalian bisa langsung mengukur, mengetahui sebenarnya passion kalian tuh apa sih gitu ya, atau kemana sih. Nah, silakan bisa sambil dicari. Bisa juga dari hobi atau kesenangan yang terkadang memang tidak kalian sadari ya. Oke, mungkin kalau ingin konsultasi tentang seputar jurusan apa, bisa banget nih nge-DM di Instagram aku. Oke, selanjutnya setelah jurusan, nah di sini teman-teman bisa memilih negara dan juga universitas yang sesuai dengan program studi yang akan diinginkan. Jadi begini, semisal teman-teman itu ingin banget ambil studi di psikologi nih, nah tapi pengennya ke luar negeri gitu ya. Sebenarnya ilmu psikologi yang paling istilahnya bagus di luar negeri itu di negara mana gitu kan. Kalau pada dasarnya ya ilmu psikologi ini ya yang paling ya, yang artinya memang muncul pertama gitu, itu di Amerika Serikat. Nah, tapi kan tidak semua gitu ya. Tidak semua ingin kuliah di Amerika Serikat misalnya. Nah, ya intinya tentukan negara tujuan dan juga universitasnya yang lebih spesifik. Karena apa? Karena ketika teman-teman menentukan negara dari awal, kalian akan tepat ketika mempersiapkan hal-hal yang lainnya. Karena bukan hanya sekedar memilih jurusan saja gitu kan. Banyak nanti yang harus dipersiapkan setelah memilih jurusan dan juga negara serta universitasnya. Oke, kita next. Nah, di sini pertajam kemampuan bahasa. Jadi silakan buat teman-teman perbaiki kemampuan dari bahasanya. Nah, di sini bisa nih kayak kemampuan bahasa Inggris atau juga bahasa resmi negara tujuan. Nah, di sini bisa dilakukan dengan kursus, misalnya mungkin bisa ikut IELTS atau juga TOEFL, biasanya TOEFL-nya IBT gitu, atau program bahasa. Yang penting ada nanti teman-teman bisa improve dari sisi bahasanya.
Kemudian jika diperlukan juga pelajari bahasa lokal dari negara tujuan, karena tentunya akan memiliki nilai plus nih. Misalnya teman-teman yang ingin ke Jerman, nanti bisa nih bahasa Jerman, atau mungkin teman-teman ingin ke misalnya negara Jepang, nah ternyata bisa berbahasa Jepang nih gitu kan ya. Oke. Ya, oke, kita lanjut. Di sini ada persiapannya adalah evaluasi persyaratan masuk. Nah, persyaratan masuknya membutuhkan apa gitu. Jadi, teman-teman juga harus tahu persyaratannya masuk ke universitas yang diinginkan atau yang sudah ditentukan itu apa aja, termasuk dari nilai tes standarnya dan juga dokumentasi yang diperlukan. Jadi, maksudnya di sini, semisal ingin tadi ke ini ya, studi di Jerman nih. Misalnya ternyata di jurusan yang teman-teman pilih, misal ya computer science, itu butuhnya skor IELTS berapa, skor ini TOEFL IBT-nya berapa, itu juga harus dicek terlebih dahulu sehingga nanti teman-teman saat kursus di tadi untuk improve bahasanya itu juga bisa mengukur diri, oh sekarang saya udah siap nih untuk tes gitu kan. Jadi silakan ini dicek dan dipastikan persyaratan masuknya karena setiap universitas tentunya memiliki persyaratan masing-masing yang berbeda gitu. Dan di sini ada perolehan. Nah, di sini perolehkan atau perolehan nilai yang bagus. Nah, usahakan untuk mendapatkan nilai yang baik selama pendidikan di SMA ya, teman-teman, yang digunakan. Jadi nilai-nilai rapotnya itu juga sangat penting karena akan menjadi faktor penentu juga dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi walaupun itu luar negeri gitu ya. Jadi tetap diusahakan sejak kelas 10 teman-teman ya harus sudah mulai serius gitu untuk belajar gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan bahkan tambahan dan bahkan beberapa di negara ya itu ada yang mensyaratkan nilai sains itu harus rata-rata 90 itu ada tentunya ya. Jadi silakan ini teman-teman cek dulu mau ke negara mana. Mungkin next time bisa nih aku buatin ini konten yang membahas tentang negara tujuan dari teman-teman ke Jerman atau mungkin ke Brunei atau mungkin ke Jepang begitu. Nah, selanjutnya pilih program preparasi. Nah, di sini merupakan program persiapan teman-teman. Persiapan untuk universitas atau tahun persiapan bisa membantu banget meningkatkan peluang untuk diterima. Jadi kalau bisa tetap ada program persiapan universitas. Itu bisa teman-teman lakukan atau difikirkan sejak benar-benar awal banget nih pas kelas 10 lagi nih ya. Tapi kalau misalnya SMP sudah memiliki target dan targetnya itu bukan lagi-lagi hanya pengen ke studi mana tapi tanpa tahu sama sekali negara tersebut butuhnya dokumen apa, syarat masuknya bagaimana, nggak seperti itu teman-teman, sudah sangat detail. Oke. Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen. Jadi silakan kumpulkan semua dokumen yang diperlukan seperti dari transkrip. Transkrip di sini adalah transkrip raport di sekolah ya, teman-teman. Kemudian ada recommendation letter, surat rekomendasi biasanya dikembalikan lagi ke masing-masing pendaftar. Jadi misalnya pendaftar itu kalau bisa mencari surat rekomendasi itu ke orang ya, ke guru gitu ya, ke guru yang benar-benar mengenal ya, mengenal personality teman-teman tuh gimana gitu kepribadiannya, karena nanti di surat ini rekomendasi itu akan sangat dinilai bagaimana tentang karakter, kepribadian, dari keaktifan dari intinya serba-serbi tentang ini benar-benar kepribadian pendaftar gitu ya. Jadi teman-teman harus memilih guru yang tepat tentunya. Nah, kemudian esai nih teman-teman. Jadi nanti kalau bisa juga esai ini bukan hanya disiapkan tapi sudah latihan berulang kali dan mungkin juga bisa diminta untuk guru bahasa baik nanti bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris untuk mengecek
bagaimana esainya, apakah sudah menarik atau belum gitu ya. Berbicara tentang esai, mungkin next time juga aku akan bahas tentang esai untuk studi di luar negeri gitu ya teman-teman. Jadi tetap ini ya, kunjungi channel YouTube aku untuk mendapatkan informasi lebih lanjut buat teman-teman yang memiliki impian ke luar negeri tentunya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sangat-sangat penting sekali, banyak pertanyaan tentang scholarship. Gimana caranya bisa dapetin scholarship itu nggak cuma parsial, tapi benar-benar full scholarship gitu kan biasanya ya. Ya memang secara sebenarnya sih banyak ya full scholarship, tapi memang lebih banyak ketika kita akan target ke jenjang S2-nya. Tapi sebenarnya S1 juga banyak yang sudah mendapatkan full scholarship-nya. Jadi di sini silakan teman-teman bisa mencari beasiswa dan juga dana pendidikan untuk membantu mengurangi biaya kuliah di sana kalau itu parsial. Tapi kalau misalnya beasiswa yang sudah di-apply itu adalah full 100% ya, berarti alhamdulillah tinggal fokus gimana studi itu bisa targetnya selesai sesuai dengan ini ya yang sudah ditentukan, misalnya 4 tahun kah atau 3 tahun, 3,5 tahun misalnya seperti itu. Nah, jadi memang penting untuk informasi beasiswa mungkin juga next time aku berikan karena banyak banget beasiswa, ada yang dalam negeri seperti LPDP memberikan beasiswa untuk ini ya siswa-siswa di Indonesia yang mau kuliah di Indonesia maupun di luar negeri. Ada juga beasiswa Jardine Scholarship yang memang untuk beasiswa Cambridge University dan juga Oxford University khususnya, dan hanya untuk 6 negara. Di situ silakan bisa dicek di link aku yang sebelumnya udah jelasin tentang Jardine Scholarship-nya teman-teman. Ada juga beasiswa yang di Jepang itu ada beberapa ya. Nah, mungkin next time aja di sini aku share lagi gitu, lebih fokus bahas tentang scholarship-nya. Oke, selanjutnya ini penting banget, deadline. Nah, deadline-nya kapan nih pendaftarannya? Jadi silakan patuhi tenggang waktu pendaftaran dan siapkan aplikasi dengan baik sebelumnya. Jadi memang jangan sampai ini 1 hari terlewat, bahkan jam aja atau menit terlewat itu udah fatal banget. Jadi teman-teman memang harus benar-benar preparation-nya jauh-jauh hari, selalu mantau di websitenya. Informasi-informasi seperti ini bisa teman-teman dapatkan di website resminya. Udah ada ya teman-teman, tinggal googling aja gitu ya. Oke, next. Nah, persiapkan ini wawancara jika memang diperlukan karena ada beberapa yang memang butuh wawancara gitu kan. Nah, di beberapa universitas yang mengadakan wawancara itu nanti memang intinya isi dari apa ya yang sudah teman-teman buat di esai itu akan pasti ditanyakan dalam wawancara, baik itu beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Pengalamannya adalah wawancara itu akan menanyakan seputar diri kalian, kemudian apa-apa yang sudah kalian tuliskan dalam esai itu sebenarnya. Jadi yang penting teman-teman ya jelas gitu ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memang terjawab secara tuntas gitu. Nah, di sini pertimbangkan juga alternatif. Jadi selalu memiliki beberapa opsi universitas atau negara yang kalian pertimbangkan, teman-teman. Nah, ini dapat membantu jika kamu tidak diterima di universitas pertama. Jadi selalu ada second intinya ada pilihan lah, pilihan pertama, pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Intinya ada cadangan-cadangan yang banyak ya. Jadi plan A, plan B, C, D, dan seterusnya harus selalu dipersiapkan. Jangan hanya target satu negara aja gitu. Nah, kemudian jaringan dan riset. Jadi di sini kalau bisa jalin hubungan dengan profesor, alumni, atau mahasiswa yang sudah belajar di luar negeri untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Itu nanti akan sangat membantu juga buat teman-teman semakin siap untuk ke luar negeri gitu kan. Terutama biasanya sih yang belum siap adalah mentalnya ya teman-teman. Jadi kalau mau kuliah di luar negeri, benar-benar mentalnya itu harus kuat, harus bisa survive untuk tinggal di negara orang gitu ya, harus confident gitu kan pastinya. Jadi intinya harus persiapan mental juga selain dari persiapan beberapa dokumen-dokumen dan juga
persyaratan untuk bahasanya gitu. Nah, kemudian di sini adalah pertahankan motivasi. Jangan menyerah jika kamu menghadapi penolakan dari beberapa universitas. Jadi teruskan gitu ya, mencari alternatif dan juga pertahankan motivasi kalian. Nah, ingatlah bahwa persiapan untuk kuliah di luar negeri bisa menjadi perjalanan yang menuntut waktu, tetapi dengan dedikasi dan kerja keras, kamu dapat mencapai tujuan. Jadi tetap kalian harus harus memiliki goals, harus memiliki tujuan. Dan kalau misalnya di saat kalian memang saat itu belum gitu ya, belum lolos gitu, ditolak, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan sampai menjadikan putus asa terus udah nggak mau nyoba lagi gitu ya. Jadi tetap bangkit terus untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah kalian buat dari dulu gitu kan. Ibaratnya impian ini sudah dibuat sejak dulu masih SMP, hanya tertolak satu kali, tapi kalian ngerasa kayak udah nggak mau nyoba. Jangan ya teman-teman, tetap dikejar terus, justru semakin tambah semangatnya dan juga semakin mengembangkan mungkin dari sisi yang kurangnya apa sih, kenapa kok ditolak gitu, mencari istilahnya evaluasi diri gitu kan. Oke, itu ya teman-teman informasi untuk persiapan studi di luar negeri gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi, aku saranin ke ini ya, DM Instagram aku. Ini ya, tadi aku lupa sih nggak nulis di sini nama IG aku gitu. Nama IG aku Siska_Makbullah ya teman-teman. Sukses buat teman-teman, semoga dimudahkan ya, dan juga tetap semangat. Thank you very much for your nice attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu buat yang belum. Terima kasih.